Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Teknologi Internet of Things di pertemuan yang kedua. Kali ini kita masih membahas tentang teori dari teknologi Internet of Things itu ya. Nanti di akhir video kita akan mulai masuk ke prakteknya. Itu bagaimana membuat atau mengimplementasikan si Internet of Things yang sederhana ya. Oke, kita lanjutkan. Sedikit mengulang dari teori Internet of Things itu. Jadi menurut rekomendasi International Telecommunication Union atau ITU ya, ini mendefinisikan IoT itu sebuah penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penggabungan teknologi dan dampak sosial. Jadi sementara itu jika ditinjau dari standarisasi secara tekniknya, IoT itu dapat digambarkan sebagai infrastruktur global untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, memungkinkan layanan canggih dengan interkoneksi baik secara fisik, virtual, berdasarkan pada yang telah ada dan perkembangan informasi serta teknologi komunikasi atau ICT ya. Kemarin sempat saya bahas juga, jadi ada dua kata dalam Internet of Things ini, yaitu ada internet dan things-nya itu. Jadi internet ini didefinisikan sebagai sebuah jaringan komputer yang menggunakan protokol-protokol internet, TCP atau IP ya, yang digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dalam lingkup tertentu. Nah, sementara things-nya itu adalah diartikan sebagai objek-objek dari dunia fisik yang diambil melalui sensor-sensor yang kemudian dikirim melalui internet. Jadi ini gabungan dua kata itu ya. Kemarin sempat kita bahas. Nah, selain itu menurut Kevin Ashton itu ini seorang visioner teknologi dan pencipta istilah Internet of Things itu adalah si Kevin Ashton itu ya, menyampaikan definisi berikut dalam e-booknya yang berjudul Making Sense of IoT. Jadi pengertian Internet of Things ini adalah sensor-sensor yang terhubung ke internet dan berperilaku seperti internet, dengan membuat koneksi-koneksi terbuka setiap saat, serta berbagi data secara bebas dan memungkinkan aplikasi-aplikasi yang tidak terduga, sehingga komputer-komputer dapat memahami dunia di sekitar mereka dan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi secara simpelnya, kalau menurut si Kevin Ashton ini ya, si IoT itu ya terdiri dari sensor-sensor yang saling berhubung. Dia bisa mendeteksi apapun yang ada di sekitarnya, sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan manusia. Nah, konsep utamanya atau teknologi dan standarisasi dari paradigma Internet of Things ini menjadi tiga lingkaran yang saling beririsan. Ini yang pertama, things-nya itu adalah oriented vision-nya ya. Misalkan teknologinya di dalamnya itu things-nya itu ada RFID, ada UID, kemudian SPAMS, kemudian smart items, kemudian wireless, NFC, dan lain-lain ya. Nah, dalam irisannya pun di sini ada connectify for anything, kemudian communication things-nya dalam irisan internet oriented dan things-nya. Nah, sedangkan di dalam internet oriented vision-nya itu ada IP-nya atau IP for smart object-nya, kemudian ada internetnya, ada web of things-nya, kemudian ada lingkaran berikutnya dalam semantic oriented vision-nya itu bisa smart semantic middleware-nya, ada semantik teknologinya, kemudian reasoning over datanya, kemudian semantic execution environment, dan lain-lain. Ini tiga lingkaran yang saling beririsan satu sama lainnya. Kemudian sudut pandang teknik dalam IoT-nya itu digambarkan seperti ini. Di sini terlihat ada dua gambar. Yang satu adalah ini tentang physicalnya, ini fisiknya, ini dunia nyatanya, dan ini adalah dunia mayanya lah ya, kalau atau virtual things-nya. Jadi semua alat-alat yang ada secara fisik dia mengirim informasi ke dunia maya atau ke virtual things-nya, baik itu berupa informasi atau komunikasi atau apapun ya. Nah, objek fisik atau physical things dapat direpresentasikan dalam dunia informasi atau information world melalui satu atau lebih objek virtual atau virtual things. Nah, tetapi objek virtual dapat berdiri sendiri tanpa adanya pemetaan atau mapping dari objek fisik. Nah, sebuah device adalah sebuah perangkat yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan beberapa kemampuan tambahan, sensing, actuating, ada data capture, kemudian
data storage, dan data processing. Nah, di mana sebuah perangkat nantinya akan mengambil informasi-informasi yang dibutuhkan dan menyajikan sebagai sebuah informasi serta mengirimkannya untuk pengolahan selanjutnya. Namun, ada juga perangkat yang langsung dapat mengolahnya berdasarkan informasi komunikasi yang sudah diterima. Itu bisa berupa teknologi yang berdiri sendiri atau bisa saling berhubungan satu dengan yang lainnya ya. Kemudian karakteristik IoT itu ada dua, yaitu ada sensing dan actuating. Itu ada transducer juga ya. Nah, di dalamnya itu si transducer ada sensing dan actuating. Nah, ada sensor dan aktuator ya. Ini sensor-sensornya seperti ini. Ini sebagian kecilnya ya memang seperti ini ya. Ini yang nanti akan kita gunakan pada saat praktek IoT ini, dari mulai sensor. Kemarin kan saya ambil satu sampel dari sensor suhu dulu ya, yang paling murah. Berikutnya nanti ada sensor-sensor lainnya ya, sensor ini sensor gerak, sensor ultrasonik, ini sensor asap dan lain-lain. Nah, ini adalah actuationnya atau aktuator. Aktuator itu adalah bisa dibilang outputnya ya, output dari sensor. Misalkan sensor ini mendeteksi ada gerakan atau ada ada asap, misalkan ada asap. Nah, kalau misalkan si asap ini mengirim ke microcontroller, si microcontroller dia akan menggerakkan si aktuatornya. Nah, kalau ada asap, apa yang akan dilakukan? Oh, berarti kita harus menyalakan air, misalkan dia harus membuka keran air. Nah, yang membuka keran airnya adalah aktuator. Itu bisa berupa motor, solenoid atau apapun. Jadi membuka tutupnya ya. Kalau misalkan ada gerakan, misalkan dalam pintu otomatis ya. Pintu otomatis kalau ada gerakan, si sensor dia mendeteksi gerakannya, kemudian dikontrol oleh microcontroller, dan microcontroller dia memerintahkan kepada si aktuator untuk membuka pintu. Nah, yang membuka pintunya apa? Yaitu aktuator. Bisa berupa dinamo tadi atau motor DC, dia yang menggerakkan pintu ya. Yang membuka pintunya adalah aktuatornya. Itu secara garis besarnya. Sekarang kita bahas. Nah, mungkin Anda sudah pernah melihat contoh seperti ini. Ini yang tadi saya bilang kenapa sampel dari sensor gerak ini ya, sensor gerak ini. Ini passive infrared namanya. Nah, ini sudah dijual, sudah diproduksi massal. Dulu kalau misalkan saya mau buat seperti ini, saya harus buat manual. Saya beli sensornya, beli microcontrollernya, relay dan lain-lain sampai bisa menggerakkan atau menyalakan lampu yang 220 volt itu. Ini kan listrik PLN ya, 220 volt. Ini kan sedangkan listriknya DC. Paling cuma 5 volt inputan. Jadi ini sama ini sebenarnya listriknya sudah ada dua DC dan AC. Tapi sekarang sudah dibuat lebih mudah lagi karena sudah dibuat satu kesatuan. Jadi si alatnya, bahkan si DC dengan AC dia sudah bisa bersatu nih. Dan di package itu dalam satu alat ya. Lebih simpel. Kalau Anda beli di toko elektroniknya sudah banyak. Ketika ada gerakan, lampunya akan nyala. Dan ini akan membuat lebih efisien penggunaan listrik ya. Atau biasanya kalau dibuat di kamar mandi, misalkan kamar mandi itu kan kalau kita mau masuk, nyalain, keluar, matiin. Kadang kita lupa matiin lampunya. Seharian bisa nyala, nah itu akan menghabiskan banyak listrik ya, penggunaan listrik. Nah, kalau menggunakan ini berarti ketika ada orang masuk, ada gerakan, dia lampunya nyala. Selama masih di dalam WC itu ada gerakan, ya dia akan terus nyala. Tapi setelah beberapa detik atau menit tidak ada gerakan, dia akan mati sendiri. Itu sensor ya. Nah, sensor adalah sesuatu yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan lingkungan fisik atau kimia. Nah, variabel keluaran dari sensor ini diubah menjadi besaran listrik yang disebut transducer tadi yang saya bilang. Nah, pada saat ini sensor tersebut telah dibuat dengan ukuran sangat kecil dengan orde nanometer. Ukuran yang sangat kecil ini sangat memudahkan pemakaian dan menghemat energi ya. Sensor-sensornya kecil. Kemudian berikutnya adalah aktuator. Aktuator ini adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem.
Aktuator ini diaktifkan dengan menggunakan lengan mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh media pengontrol otomatis yang terprogram di antara mikrokontroler. Nah, aktuator ini adalah elemen yang mengkonversikan besaran listrik analog menjadi besaran lainnya. Misalnya kecepatan putaran dan merupakan perangkat elektromagnetik yang menghasilkan daya gerakan sehingga dapat menghasilkan gerakan pada robot misalkan. Kemudian aktuator juga dapat melakukan hal tertentu setelah mendapat perintah dari kontrolernya. Misalnya yaitu robot pencari cahaya. Jadi ketika mendapat perintah, misalkan sensor ini memberikan informasi bahwa ada cahaya. Nah, dia mencari si robotnya akan mencari cahaya. Nah, si penggeraknya atau bannya atau kakinya itu dia menggunakan aktuator itu. Contoh real di dunia nyatanya yang mungkin sering Anda temukan adalah ini aktuator juga nih. Dalamnya solenoid. Ketika Anda membuka pintu ya, ini central lock sebuah mobil nih. Ini ketika dapat perintah dari controller, dia suruh mengunci, ya otomatis mengunci semuanya. Jadi dari energi listrik menjadi energi mekanik, menjadi mekanik ini. Jadi kuncinya kan bisa manual atau bisa elektrik. Ini menggunakan listriknya, elektriknya menggunakan aktuator. Atau dalam bentuk lainnya, contoh di dalam mobil itu sekarang lagi musim mobilnya yang buka kap belakang itu menggunakan hidrolik. Nah, hidroliknya itu kan kita tinggal gerakan kaki di bawah bumper mobilnya, itu si pintu belakang atau kap belakang dia membuka otomatis sendiri dengan menggunakan tenaga hidrolik. Hidroliknya dikendalikan dengan elektrik, dengan listrik ya. Itu. Terus contoh lainnya apa ya? Banyak aktuator itu ya tadi untuk menggerakkan pintu, misalkan ya saya mau membuka gerbang dengan otomatis gerbangnya ya itu menggunakan aktuator yang membukanya, sedangkan yang mendeteksi gerakannya adalah si sensor tadi. Nah, aktuator ini dalam perspektif kontrol dapat dikatakan sebagai yaitu aktuator pintu kendali sistem. Kemudian ada juga aktuator pengubah sinyal menjadi besaran mekanik batasan aktuator real. Misalkan sinyal kemudian terkecil, kemudian terkecil, kemudian saturasi. Nah, fungsi aktuator adalah penghasil gerakan rotasi dan translasi. Jadi bisa berupa rotasi atau putaran, bisa juga berupa translasi atau pergerakan ya. Pergerakan misalkan memanjang, memendek. Kalau rotasi itu memutar. Nah, jenis tenaga penggerak pada aktuator itu ada aktuator tenaga elektris, yaitu biasanya digunakan solenoid. Solenoid itu kumparan dari sebuah kawat sehingga dia menghasilkan biasanya elektromagnetisnya. Kemudian motor arus searah atau mesin DC, sifatnya mudah diatur dengan torsi kecil sampai sedang. Sedangkan kalau Anda mau membutuhkan torsi yang besar, torsi itu tenaga yang besar. Contoh misalkan kita harus menggunakan tenaga hidrolik. Tenaga hidroliknya misalkan mobil ya. Mobil itu sekarang sudah bisa menurunkan shock breaker dengan dikontrol dari dalam, misalkan otomatis. Itu ya torsinya kan butuh besar karena mobil itu beratnya bisa ton misalkan ya. Nah, itu dia kalau misalkan membutuhkan tenaga yang besar ya menggunakan hidrolik, tapi kalau misalkan menggunakan tenaga yang kecil kita bisa menggunakan motor ya. Aktuator tenaga pneumatik, kemudian ini suka dikendalikan. Kemudian aktuator lainnya adalah piezoelektrik, magnetik, dan ultrason. Nah, tipe aktuator elektrik itu yang pertama ada solenoid, itu berupa kumparan, biasanya kunci otomatis itu dia menggunakan elektrik, dia menggunakan solenoid biasanya. Kemudian motor stepper itu contohnya pada printer 3D atau pada printer yang Anda punya di rumah, itu printer dia ada motor steppernya. Karena motornya kita bisa atur di posisi mana. Misalkan si ngeprint itu kita mau dari tengah, ya berarti motornya akan bergeser ke tengah untuk menggerakkan si headnya. Kemudian ada motor DC, ada brushless itu tanpa brush ya. Contoh yang motor brushless ini
motor-motor atau dinamo yang ada di drone misalkan. Drone itu sudah kebanyakan yang brushless, jadi lebih efisien. Kemudian ada motor induksi, ada motor sinkron. Nah, keunggulan dari aktuator elektrik ini mudah dalam pengontrolan mulai dari miliwatt sampai megawatt. Kemudian berkecepatan tinggi 1000 sampai 10.000 rpm, banyak macamnya, akurasinya tinggi, torsinya ideal untuk pergerakan. Kemudian efisiensinya tinggi juga. Nah, berikutnya adalah implementasi dari IoT. Nah, mesin dibuat agar pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Pada awalnya mesin dibuat hanya untuk membantu manusia dan dioperasikan secara manual. Jadi tapi lambat laun mesin bisa berjalan sendiri atau otomatis. Tetapi dalam perkembangannya, pemanfaatan mesin sebagai alat dalam sebuah sistem akan menemui kendala jika sudah menyangkut jarak dan waktu. Nah, dengan jarak yang begitu jauh, maka mesin tidak akan bisa menginteraksi dengan mesin lainnya. Untuk mengatasi hal inilah diterapkan gagasan Internet of Things, di mana semua mesin dengan mengenal IP address dapat menggunakan jaringan internet sebagai media komunikasi saling bertukar data. Jadi dulu mesinnya yang manual, sekarang sudah bisa dikontrol dari jarak jauh menggunakan internet karena dia sudah menggunakan IP-nya. Nah, ini implementasinya ada banyak hal. Sekarang sudah makin masif dan makin booming ya si Internet of Things-nya. Ini dari rumah saja mungkin Anda sudah bisa mengendalikan TV, mengendalikan AC, mengendalikan printer, komputer, atau apapun yang ada di dalam rumah Anda itu sudah bisa dikendalikan oleh IoT atau internet. Contoh misalkan kalau misalkan pintu terbuka itu atau TV masih nyala, itu memberitahu ke si smart IoT-nya ya di dalam handphone bahwa ada TV nyala. Kita matiin dari jarak jauh. Kemudian ada smart infrastruktur. Smart infrastruktur ini contohnya untuk mengatur traffic lalu lintas, misalkan di lampu merah itu sudah menggunakan sensor. Jadi kalau misalkan antrian dari jalan A dan jalan B itu terlalu panjang di jalan A, ya berarti lampu merahnya akan semakin sebentar, sedangkan jalan yang lalu lintasnya tidak terlalu padat itu lampu merahnya bisa lebih lama, itu maksudnya. Kemudian infrastruktur yang lainnya banyak. Misalkan kita mau mengontrol listrik atau penerangan jalan umum nih, daerah A misalkan, ini kita kontrol, kita matikan dari jarak jauh. Ini yang terjadi di film-film ya, seperti di film Die Hard ya. Dalam Die Hard itu kan si lampu merahnya sudah bisa dikendalikan oleh hacker itu, supaya misalkan ini jalanan A dibuat macet, jalanan B dibuat kosong. Itu infrastruktur ya, ini banyak. Kemudian security surveillance, ini untuk security, biasanya kamera-kamera ya. Kamera-kamera ini bisa mendeteksi gerakan, kemudian bisa mengikuti, bisa memfollow gerakannya, misalkan si A, si B itu. Kemudian bisa mendeteksi wajah, bisa mendeteksi mobil ya. Dan yang di Indonesia itu sedang dikembangkan itu untuk menghitung jumlah atau volume mobil, misalkan di dalam jalan raya itu. Ini mobil A nih masuknya ke minibus, mobil B masuknya ke bus, mobil C misalkan masuknya ke truk misalkan. Jadi dia sudah bisa otomatis. Kemudian healthcare. Nah, ini biasanya untuk jantung, pengukur ini yang berkaitan dengan medis. Jadi untuk meringankan beban dari si perawat atau petugas medisnya. Kemudian ada retail, industrial, kemudian transportasi sekarang sudah banyak juga. Contohnya di mobil sekarang kan sudah menerapkan itu. Contoh, ada mobil yang misalkan ketika kita mau masuk ke mobil, kita bisa lihat dulu suhu di dalam mobil berapa. Mobilnya panas nih, lebih dari 40 derajat. Ya udah, sebelum kita masuk ke mobil, dari jarak jauh kita nyalakan dulu AC-nya, nyalakan dulu mobilnya. Kemudian si suhunya sudah sudah turun, ya kita baru masuk ke mobil. Dan lain-lain. Nanti antar mobil sudah bisa saling berkomunikasi ya. Kemudian di industrial, ini paling banyak industrial ya. Industrial di e-commerce sekarang, di pabrik-pabrik sudah banyak menggunakan teknologi IoT. Kemudian lain-lain.
Nah, implementasi IoT dalam bidang keamanan security. Nah, ini di zaman canggih ini hampir semua perangkat yang terpasang di infrastruktur kompleks ini menggunakan bantuan IoT. Ini untuk mengatur kinerja, kemudian mengontrol kamera. Ini contohnya penerapan IoT yang paling sederhana itu yang ini. Ini kalau Anda beli paling cuma 150 sampai 250 ribuan lah. Ini namanya IP kamera. CCTV tapi dia sudah bisa berdiri sendiri, tidak perlu menggunakan DVR ya. Kalau dulu kan saya kalau ada yang pasang CCTV itu minimal 4 channel, kemudian harus pasang DVR dan lain-lain ya. Kalau ini enggak, ini cukup satu kamera, dalamnya cuma masukin micro SD, dia akan bisa berdiri sendiri. Tapi ketika connect ke internet, kita bisa melihat posisi kamera di mana saja. Saya pengen memutar kameranya ke atas, ke bawah, ke pinggir, ini sudah bisa dikendalikan oleh handphone dari jarak jauh menggunakan internet ya. Kemudian ada juga sensor dari cahayanya, kemudian ada lagi sensor untuk gerakannya. Ketika misalkan ini kita pasang di rumahnya misalkan tidak ada orang, nanti kalau ada orang dia akan mengirim notifikasi ke handphone kita. Ini sudah beberapa kali saya gunakan di beberapa rumah ya, ruangan saya ini jadi lebih simpel. Harganya cuma 150.000, tinggal koneksikan ke wifi yang terkoneksi internet, dia sudah bisa berjalan sendiri. Bahkan kita bisa berbicara, ini ada speakernya juga. Misalkan ada orang lewat atau ada tamu masuk ke rumah tapi kita sedang di luar, kemudian ada notifikasi nih masuk ke handphone, kita bisa bicara, saya lagi di luar. Nah, ini si kamera ini ada speakernya, dia mengeluarkan suara dari yang kita perintahkan di handphone ya. Kemudian implementasi IoT dalam bidang properti. Nah, ini pun sudah tidak asing lagi ya. Kalau Anda masuk ke hotel-hotel yang sudah bintang 3 atau bintang 5 ya udah pasti ya. Contoh, misalkan ketika Anda mau check-in masuk ke hotel, itu kita sudah tinggal dikasih RFID. Dan untuk kalau kita lupa RFID, kadang kita bisa si pintunya bisa dikontrol dari luar. Kemudian IoT lainnya apa? Misalkan kalau misalkan kita di ruangan ini tidak ada orang, AC-nya otomatis mati, airnya mati, kemudian lampunya ikut mati sendiri, itu untuk efisiensi listriknya kan. Kemudian kalau misalkan ada orangnya, otomatis lampunya nyala, airnya bisa nyala. Itu untuk menghindari misalkan kita menyalakan air dan kita keluar dari hotel, udah aja lupa, itu kan airnya akan ngalir terus. Nah, ini disinilah sensor-sensornya akan berfungsi untuk mematikan otomatis, dan ini akan bisa dikontrol oleh si resepsionis di depan. Oh, di ini nih ada kamar A misalkan, orangnya tidak ada tapi airnya ngalir, kita matiin dari jauh. Atau listriknya hidup, kita matiin dari jauh. Kemudian TV-nya masih hidup tapi orangnya nggak ada, kita matiin dari jauh. Ini dalam sebuah gedung pencakar langit juga sudah pasti, dari mulai eskalator, kemudian sistem pendingin gedung. Sistem pendingin gedung itu misalkan bisa kita kontrol ya, jam sekian dia otomatis mati. Misalkan si gedung tersebut beroperasi dari mulai jam 10 sampai jam 10 malam, berarti jam 11, jam 12 dia otomatis listriknya mati sendiri. Kemudian pendinginnya otomatis mati sendiri. Kalau misalkan si pendinginnya kan dia bisa menggunakan sensor suhu juga. Kalau suhunya panas, ya pendinginnya on dengan sekian derajat. Misalkan kalau tidak ada orang, berarti sistem pendinginnya bisa mati. CCTV, sistem administrasi, kelistrikan, dan lain-lain ya. Nah, untuk mendapat informasi dan monitor dari berbagai sistem yang terpasang di gedung tersebut, pasti akan terpasang banyak sekali sensor yang dibuat dengan fungsi tertentu. Nah, dari sensor inilah nantinya akan mengoleksi data dan dikirimkan ke komputer untuk diproses, diolah menjadi sebuah informasi terpadu tentang kondisi dari gedung tersebut. Jadi perusahaan real estate ini dapat memonitor semua aset yang dimiliki dari sebuah layar komputer dengan bantuan koneksi internet. Ya, ini hanya contoh dari implementasi IoT-nya ya. Nanti kita coba praktekkan. Kita membuat smart home saja ya. Dalam bidang medis misalkan ya NFC RFID ketika dipasang di tangan pasien misalkan, kita tinggal scan, kita tahu riwayatnya nih. Oh, dia pernah ke rumah sakit ini dengan gejala ABCD, dia sudah diberikan obat ABCD juga. Jadi ini untuk mengontrol atau memonitor pasien secara otomatis dan memberikan peringatan jika terjadi hal yang buruk. Misalkan sensornya sensor detak jantung yang kita pasang di dada, dia ketika ada detak jantungnya terlalu tinggi atau terlalu lemah, dia akan memberikan
notifikasi kepada tenaga medis untuk memeriksanya atau untuk melakukan perawatan ya. Ini contoh dari di gambar sebelah kanan kita lihat nih. Ini ada sensornya ya. Ada sensor-sensornya di sini, misalkan sensor jantung atau sensor lainnya. Dia akan mengirim ke router gateway, kemudian ke storage. Ada cloud storage-nya juga. Storage-nya ada dua, ada lokal, ada cloud. Ketika nanti mungkin si cloud ini dia akan diakses oleh dari pihak luar, misalkan ada notifikasinya, ada reportnya, ada checklistnya, ada data integrasinya. Jadi nanti ketika ada tindakan medis, ketika akan melakukan tindakan medis ini sudah ada datanya. Misalnya sebelum si dokter kunjungan itu dia sudah tahu, oh dia jantungnya sekian, tekanan darah sekian, atau misalkan apa-apa ini sudah ada. Ini kalau di bidang medis ya. Dan ada bidang-bidang lainnya ya. Terlalu panjang kalau semua kita terangkan. Nah, berikutnya kelebihan dari IoT itu apa? Data ya. Yang pertama adalah data. Semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin mudah untuk menentukan tindakan yang tepat berdasarkan data yang ada. Jadi dengan bantuan komputer, algoritma, misalkan machine learning, kita ya tidak perlu mengecek atau mensortir data satu persatu ya. Jadi biarkan mesin yang melakukannya sesuai algoritma yang kita inginkan. Misalkan data-datanya kemarin saya sebutkan ya, yang di pertemuan pertama, yaitu tentang si Google Map itu. Dia kan sudah bisa menentukan kalau misalkan besok itu di jalan Jatinangor, Tanjung Sari itu pasti macet misalkan ya. Karena kenapa ya? Karena memang tiap hari seperti itu. Itu adalah hasil dari pemrosesan data-data yang sebelumnya sudah di input ya. Kemudian berikutnya ada tracking dalam sistem inventory. Dengan bantuan komputer akan sangat mudah untuk mengecek persediaan, lokasi dan kualitas barang, sehingga memudahkan kita untuk melakukan proses pengelolaan sehingga tidak ada kasus kehabisan barang karena lalai dalam pengecekan jika dilakukan secara manual. Ini kalau tracking ya, tracking ini sudah diterapkan IoT-nya di e-commerce besar. Teman-teman bisa lihat di YouTube banyak bagaimana si IoT, Alibaba atau AliExpress, dia di gudang-gudangnya memang sudah menggunakan seperti ini ya. Kemudian waktu, dengan bantuan sistem komputer yang telah diprogram sebelumnya untuk memperoleh informasi tertentu dan melakukan tindakan sesuai yang telah diprogramkan, maka proses analisa pengambilan keputusan berdasarkan data yang besar akan sangat cepat, sehingga waktunya ya semakin sedikit. Untuk mengambil keputusan itu kita tidak terlalu lama ya. Ketika masukkan data-datanya, nanti keluar bahwa kita akan seperti ini atau kita harus seperti ini. Waktu yang keempat adalah biaya. Jadi tidak bisa dipungkiri penggunaan tenaga manusia yang terbatas kemampuannya, yang berakibat diperlukan banyak tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan yang berat. Dengan bantuan mesin yang kemampuannya dapat diatur dan dapat digantikan pekerjaan manusia. Jadi manusia tidak perlu melakukan hal berat, rumit di zaman sekarang. Cukup dengan menjadi operator mesin saja. Di sini terlihat bahwa biaya untuk menggaji karyawan lebih sedikit karena sudah digantikan oleh mesin. Walaupun pada kenyataannya justru biaya untuk mesin ini besar di awal ya. Misalkan kita menggaji manusia cuma 5 juta per bulan, itu kalau misalkan kita membuat mesin otomasinya itu bisa sampai puluhan atau ratusan juta, bahkan mungkin miliar dan triliun. Tapi ya kedepannya kita cuma cukup beli satu kali, berikutnya kita cuma perawatan. Kesananya ya tidak perlu menggaji manusia lagi. Kekurangannya adalah compatibility. Nah, tidak ada standarisasi penggunaan sensor seperti penggunaan USB. Kan kalau USB itu kan ada 4 tuh, data positif, data negatif, ada listrik positif, listrik negatif ya, ada 4 ya. Ada 4 kabel. Itu sudah standar, semuanya sama. Di komputer, di laptop manapun yang baru semuanya sama, USB seperti itu bentuknya. Nah, di sistem IoT device ini tidak ada standarnya. Jadi ketika mengalami kerusakan maka harus membeli vendor yang sama untuk menggantinya. Misalkan kalau kita membeli sensornya di vendor A, ya kita harus di vendor A lagi. Tidak ada standarisasi. Kemudian complexity. Di balik kemudahan yang disajikan, di sana ada sebuah IoT modul yang dirangkai secara kompleks untuk menerima dan mengolah informasi. Nah, alat tersebut memerlukan tenaga ahli untuk merawat secara berkala agar sistemnya tetap berjalan. Beberapa sensor atau modul IoT-nya ada yang memang sulit untuk
maintenance, sehingga ini memerlukan orang-orang tertentu dalam memaintenance-nya karena terlalu kompleksnya ya. Kemudian safety, semua perangkat dan program komputer rawan akan tindakan hacking. Nah, terdapat kasus serangan DDoS besar-besaran yang disinyalir berasal dari perangkat IoT yang telah dihack dan dijadikan botnet untuk melakukan serangan ini. Jadi sekali lagi diperlukan tenaga ahli untuk mengamankan perangkat IoT dari serangan hacker. Nah, ini salah satu kekurangan yang lumayan lumayan fatal juga. Karena di luar negeri sana ada beberapa perangkat IoT, contoh ya, perangkat IoT itu yang tadi kamera. Nah, si kamera IP kameranya semuanya misalkan yang terhubung dengan internet, itu si servernya kena hack sama si hacker misalkan. Nah, si hacker bisa mengendalikan semua kameranya, bisa gunakan untuk botnet. Misalkan si kamera tersebut secara terus-menerus misalkan mengirim file atau apapun ke sebuah server misalkan dengan serangan DDoS, akhirnya servernya down. Apapun ya bisa terjadi ya. Ini 3 kekurangan dari perangkat IoT. Oke, sekian dulu pertemuan kedua. Berikutnya kita lanjutkan dengan praktek. Nanti videonya saya buat terpisah ya setelah ini kita lanjutkan ke prakteknya. Kita akan membuat sebuah IoT sederhana menggunakan WeMOS dan sensor suhu dan internet. Jadi kita akan mencoba mengkoneksikan itu ke internet. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.